Pancasila bukan sekedar dasar negara maupun ideologi bangsa, melainkan juga semangat hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya tidak hanya tertulis dalam buku, tetapi terpatri dalam sejarah dan perjuangan para pahlawan. Halo teman-teman semua, kenalin aku Bintar. Aku Zaki. Aku Alifah, aku Dewi, dan aku Syahada. Hari ini kami akan menelusuri jejak nilai-nilai Pancasila di Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg dibangun sejak 1760 Masehi pada masa awal pemerintahan Kesultanan Yogyakarta yang berdiri tahun 1755 Masehi atas permintaan Belanda dengan izin Sultan Hamengkubuwono I. Pada awalnya, tempat ini berupa benteng sederhana untuk keperluan pertahanan Belanda dengan tujuan mengawasi dan mengontrol aktivitas di Keraton Yogyakarta. Benteng ini kemudian diperkuat dan selesai dibangun tahun 1787 dengan nama Benteng Rustenburg yang berarti tempat peristirahatan. Benteng ini kemudian mengalami kerusakan akibat gempa pada tahun 1867 Masehi dan diperbaiki dengan nama baru Vredenburg yang artinya perdamaian. Benteng ini menjadi saksi berbagai peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, mulai dari penguasaan Inggris, penguasaan Jepang, hingga perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, benteng ini sempat dikuasai militer Republik Indonesia dan Belanda saat agresi militer Belanda II, di mana benteng ini menjadi markas rahasia Belanda dan sasaran serangan dari TNI. Sejak 1992, Benteng Vredenburg berfungsi sebagai museum khusus perjuangan nasional yang menyimpan dan menampilkan sejarah perjuangan bangsa di Yogyakarta. Museum ini terus dikembangkan dan dikelola dalam rangka pelestarian sejarah dan budaya Indonesia. Benteng ini memiliki 4 bastion di setiap sudutnya. Ada Bastion 1, Bastion 2, Bastion 3, dan Bastion 4. Bastion adalah bangunan menjorok keluar di sudut benteng yang dipakai untuk mengawasi musuh dari segala arah. Dari sudut benteng ini, kami tidak hanya melihat benda bersejarah. Kami melihat nilai-nilai yang hidup dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Dasar negara, Jiwa bangsa dan pedoman hidup rakyat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kisah perjuangan rakyat dan tokoh bangsa selalu disertai doa serta keyakinan kepada Tuhan, menunjukkan bahwa perjuangan bukan hanya kekuatan fisik tetapi juga spiritual. Benteng Vredenburg menyimpan diorama perjuangan yang memperlihatkan bagaimana para tokoh bangsa selalu mengaitkan perjuangan dengan nilai religius. Sebelum melakukan perlawanan, para pejuang sering berdoa, mengadakan pengajian, atau melakukan kegiatan keagamaan sebagai bentuk keyakinan bahwa perjuangan mereka mendapat restu dari Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa semangat perjuangan tidak hanya bertumpu pada kekuatan fisik atau strategi, melainkan juga dilandasi keimanan. Keyakinan kepada Tuhan menjadi sumber motivasi yang memperkuat mental bangsa dalam melawan para penjajah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jejak nilai kemanusiaan di Vredenburg tampak dari kisah perlawanan rakyat terhadap penindasan kolonial. Penjajah sering memperlakukan bangsa Indonesia secara sewenang-wenang, merampas hak, serta menindas rakyat kecil. Perlawanan yang tercatat di museum ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menolak segala bentuk ketidakadilan dan memperjuangkan harkat manusia. Dengan demikian, perjuangan bangsa bukan hanya untuk meraih kemerdekaan politik, tetapi juga untuk membebaskan rakyat dari perbudakan dan penindasan yang tidak manusiawi.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Benteng Vredenburg menjadi tempat dokumentasi sejarah perjuangan berbagai golongan, daerah, dan tokoh bangsa. Menegaskan bahwa kemerdekaan diraih karena persatuan bangsa Indonesia. Nilai persatuan tercermin jelas dalam diorama Vredenburg yang menampilkan perlawanan dari berbagai daerah dan golongan. Perjuangan melawan penjajah tidak dilakukan oleh satu kelompok saja, melainkan hasil kerjasama antar suku, agama, dan daerah yang bersatu demi kemerdekaan. Hal ini membuktikan bahwa persatuan merupakan modal utama bangsa Indonesia. Tanpa persatuan, mustahil rakyat dengan senjata sederhana dapat melawan penjajah yang memiliki kekuatan militer modern. Selain itu, digambarkan dengan penggabungan berbagai elemen bangsa yang belajar bersama dan merasakan sejarah bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di Museum Vredenburg dipamerkan jejak perundingan dan musyawarah tokoh-tokoh bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya dengan senjata, tapi dengan kebijaksanaan dan diplomasi. Selain perjuangan bersenjata, Museum Vredenburg juga mendokumentasikan jalur diplomasi dan organisasi pergerakan. Tokoh-tokoh bangsa mengedepankan musyawarah, perundingan, dan perwakilan rakyat sebagai cara memperjuangkan kemerdekaan. Nilai ini menunjukkan bahwa sejak masa perjuangan, bangsa Indonesia telah mempraktikkan prinsip demokrasi dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, bukan hanya mengandalkan kekerasan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua koleksi dan diorama menggambarkan bahwa perjuangan dilakukan demi kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Vredenburg menjadi simbol bahwa kemerdekaan diperjuangkan agar rakyat hidup adil dan makmur. Diorama di Vredenburg menggambarkan cita-cita dan para pejuang untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlawanan bukan dilakukan demi kepentingan segelintir orang, melainkan untuk kemakmuran bersama seluruh bangsa Indonesia. Jejak ini menegaskan bahwa kemerdekaan bertujuan menghadirkan keadilan sosial, di mana rakyat kecil ikut merasakan hasil perjuangan dan terbebas dari penindasan. Keadilan pada sila kelima diwujudkan dalam akses pendidikan sejarah tanpa diskriminasi bagi semua kalangan, termasuk siswa dari daerah terpencil dan komunitas rentan. Benteng Vredenburg berfungsi bukan hanya sebagai saksi peristiwa politik dan militer, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran nilai Pancasila. Dari koleksi, diorama, dan narasi, di museumnya tersusun jejak-jejak praktik sila-sila Pancasila. Di setiap lorong dan diorama Benteng Vredenburg tidak hanya tersimpan barang antik, tetapi juga tersimpan kisah nilai yang membentuk kita. Kita melihat perjuangan dengan doa. Perjuangan demi martabat manusia. Yang bergandeng tangan lintas daerah, Yang memilih musyawarah dalam sulitnya keputusan, Dan yang bermimpi akan keadilan bagi semua. Nilai-nilai Pancasila itu bukan prasasti di dinding museum, tetapi mereka adalah panggilan hidup. Dengan melihat masa lalu, kita mendapat sebuah sepatah kalimat. Sejarah yang mengajarkan, kita yang Meneruskan.